Salah satu ciri hati yang sehat, kalau kemudian kita berkhidmah kepada Allah, bisa melihat setiap peluang ada sebuah kebaikan yang bisa kita lakukan. Maka di sini Yahya bin Mu'adz berkata, barang siapa senang untuk berkhidmah kepada Allah, maka segala sesuatu akan senang untuk berkhidmah kepadanya. Maka kalau kita itu sudah niat, sudah senang untuk khidmah kepada Allah, maka semua yang akan ada di sekitar kita itu juga akan senang untuk berkhidmah kepadanya sebagaimana kita berkhidmah kepada Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kembali Allah mudahkan kita untuk bisa sama-sama mengikhlaskan niat karena Allah. Karena dalam setiap ibadah itu, kalau tidak ada landasan yang pertama, yaitu ikhlas kepada Allah, maka akan menjadi sia-sia seluruh amal perbuatan kita. Maka apapun yang kita lakukan itu, bagaimana kita mengikhlaskan, ini adalah perkara yang sangat sulit. Karena dalam setiap aktivitas kita, Allah sudah sampaikan bagaimana setan itu berusaha untuk menggoda keikhlasan kita dari berbagai macam penjuru arah, dari depan, belakang, atas, bawah, kanan, kiri. Bahkan setan ini, ia jeri majradam. Setan itu mengalir seiring dengan aliran darah manusia. Dan yang tidak bisa digoda dengan setan adalah orang-orang yang ikhlas. Bagaimana ikhlas itu dari kata akhlasa, yukhlisu, artinya memurnikan. Maka dalam setiap amal ibadah kita, yang paling berat bukan ketika kita beribadahnya, tetapi memastikan apakah amal ibadah kita diterima oleh Allah atau tidak. Kalau sekedar berbuat baik, setiap orang bisa berbuat baik. Bahkan non-muslim pun bisa berbuat baik. Tapi pertanyaannya, apakah perbuatan baik itu diterima di sisi Allah, menjadi tambahan pahala kebaikan atau tidak? Maka ikhlas itu bagaimana kita memurnikan dari segala macam pengotornya, yang bisa menjadikan sesuatu ini tidak ikhlas. Biasanya yang mengotori ada dua perkara, yaitu keinginan untuk dipuji manusia dan juga keinginan untuk mendapatkan duniawi. Maka betul-betul di setiap pagi hari kita memulai segala sesuatu aktivitas kita dengan berdoa. Kita minta kepada Allah diikhlaskan segala amal kebaikan kita. Maka ketika kita ikhlas ini, mudah-mudahan setiap langkah kaki kita yang kita tapaki dari rumah menuju ke tempat ini, setiap putaran roda sepeda motor kita yang kita lajukan dari rumah ke tempat ini, semoga senantiasa Allah jadikan ini sebagai penggugur dosa-dosa kita, dan Allah jadikan sebagai peninggi derajat kita di sisinya. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam tetap tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berittiba, kita mengikuti, kita mencintai beliau. Maka puncak dari rasa cinta kepada Nabi adalah dibuktikan bukan hanya dengan memperbanyak sholawat, bukan hanya min alamatil hubbi kathratud dzikri, tanda cinta itu banyak mengingat. Iya, maka ketika kita bersholawat, mengucapkan salam kepada beliau, ini adalah salah satu dari bukti kita cinta kepada beliau. Namun ada yang lebih daripada itu. Bukti cinta adalah dengan mengamalkan apa yang menjadi sunnahnya. Maka bagi kita yang hari ini sudah belajar, Allah kasih kemudahan untuk thalabul ilmi, maka memandang perkara sunnah bukan lagi kalau kita kerjakan dapat pahala, nggak kita kerjakan kita nggak dosa. Bukan lagi begitu. Memang iya, pengertian kalau sunnah itu dikerjakan berpahala, nggak dikerjakan nggak dosa. Tapi cara berpikir orang yang berilmu tidak lagi begitu. Bagaimana perkara sunnah itu kalau kita kerjakan berpahala, kalau nggak dikerjakan rugi. Jadi kalau kita melihat orang lain bisa melazimkan sholat tahajud,
Jangan lagi berpikir Allah bertahajud, tahajud kan sunnah. Iya, sunnah dikerjakan dapat pahala. Tapi kalau kita nggak tahajud kita rugi, gitu cara berpikirnya. Puasa sunnah juga begitu. Yang lain puasa sunnah. Kita mampunya sunnah kalau yang besar-besar saja. Ya Muharram saja di tanggal 10. Kemudian di Syawalnya. Atau mungkin di Arafahnya. Tapi mungkin Ayamul Bid tidak, Senin Kamis tidak, Daud tidak. Maka jangan hanya berpikir aku radoso kok nek raposo Senin Kamis, memang tidak berdosa, tapi rugi kita dari pahala yang mungkin bisa kita dapatkan dari puasa sunnahnya. Apalagi dalam masalah puasa, di mana puasa itu amal yang sangat dicintai oleh Allah, saking dicintainya sampai Allah sebutkan dalam hadis qudsi, as-siyamu li wa ana ajzi bihi. Puasa itu untukku dan aku sendiri yang akan membalas dari balasan puasa itu. Kenapa kok amal puasa ini sangat dicintai oleh Allah? Karena dia mampu untuk menggait, mampu untuk menarik amal-amal kebaikan ketika kita berpuasa. Mumpung poso aku tak ngaji, mumpung poso aku tak sedekah, sisan leng poso. Begitu juga puasa itu bisa untuk menghindarkan kita dari perbuatan-perbuatan yang tidak bermanfaat. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Merupakan tanda kebaikan seseorang itu adalah dia mampu meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat untuk dirinya. Jadi kalau kita puasa itu yang tadinya arpo gosip rasito, poso-poso mosok ngomong ke uang. Nah, kan gitu. Jadi dia tidak jadi membuat kita terperosok ke dalam hal-hal yang tidak bermanfaat. Maka begitu juga kita hadir di majelis ilmu ini harus disertai dengan niat yang kuat, niat yang ikhlas. Tidak hanya berpikir bahwa ini sunnah. Thalabul ilmi adalah hukumnya wajib. Maka Allah sangat tidak suka kepada hamba yang dari level keduniaannya ilmunya tinggi, tapi dari segi ilmu agama dia levelnya anak TK. Allah paling benci seperti itu. Allah itu zat yang pengen disembah dengan ilmu. Maka jangan sampai kita ketika kembali di hadapan Allah dalam level jahil, bodoh terhadap urusan agama. Kalau untuk urusan dunia Allah nggak nanya, kamu titelnya apa? Ibu, ketika meninggal dunia tidak akan disebut sebagai Bu Doktor misalkan ya, Bu Profesor, nggak akan disebut kita dengan titel-titel duniawi kita. Maka menuntut ilmu itu adalah sebuah kewajiban. Ketika ibu hari ini faham agama, atau misalkan punya anak yang jadi ustadz, punya anak yang sudah hafid Quran, tidak lantas membuat diri kita sebagai ibunya jadi gugur kewajibannya untuk belajar, nggak ada. Kalau ada orang ditanya, Bu, kok nggak tahu ngaji? Anakku wis pinter kok. Anakku wis dadi ustaz. Anakku wis hafal Quran. Itu tidak kemudian menjadi sebuah kebolehan ibu nggak jadi belajar gara-gara sudah punya anak yang pinter. Enggak. Thalabul ilmi faridah likulli muslim. Setiap muslim itu menuntut ilmu faridah. Faridah itu wajib. Berarti kalau perkaranya wajib, kalau kita tidak menuntut ilmu ya dosa. Maka hari ini harus diberikan pemahaman buat orang-orang yang nggak mau ngaji, banyak dengan alasan, aku ra gelem ngaji soalnya nanti nek ngaji jadi tahu hukum. Iki raeto, kui raeto. Ini nggak boleh, itu nggak boleh. Mendingan orang sah ngaji, orang ngerti hukume. Nah ini salah ini. Jangan terus merasa mendingan nggak usah ngaji biar kalau apa-apa nggak dosa karena nggak tahu hukumnya. Nanti Allah akan bertanya, apa yang tidak Allah berikan untuk kita hari ini? Kita pun akan terkena dosa terhadap sesuatu yang tidak kita ketahui ketika kita tidak mencari tahu apa hukumnya. Sekarang semua fasilitas sudah Allah berikan dengan mudah. Ibaratnya kalau dulu para ulama itu mencari sebuah hukum harus mencari dari berbagai macam referensi kitab, atau bahkan mungkin dulu dari para perawi hadis itu mencari satu hadis yang sahih atau tidak itu harus berjalan ke berbagai macam negara. Sekarang sudah ada Syekh Google katanya.
Saking di Google itu ada segala macam, sampai disebut Syekh Google gitu ya. Ibu cari apa aja di Google, itu ada jawabannya. Terus kita masih mau minta rukhsah, minta keringanan sama Allah. Ya Allah, aku kan nggak tahu kalau hukumnya ini nggak boleh. Maka tidak ada alasan untuk kita hari ini tidak belajar. Semua kemudahan sudah Allah berikan untuk kita, tinggal pertanyaannya kita mau menggunakan atau tidak. Maka hari ini insya Allah kita bahas kembali bab tazkiyatun nafas. Kita sampai di bab hati, di mana kemarin kita belajar bahwa pembagian hati ada 3 yang dibagi oleh 3 ulama besar, Imam Ibnu Rajab Al-Hambali, kemudian Ibnu Qayyim Al-Jauzi, dan Imam Al-Ghazali. Maka beliau-beliau ini sebagai dokter hati di dalam Islam mendefinisikan bahwa hati itu terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama adalah hati yang sehat, yang kedua adalah hati yang mati, yang ketiga adalah hati yang sakit. Hati yang sehat yang kita sebut sebagai qalbun salim. Hati yang mati disebut qalbun mayyit. Hati yang sakit disebut qalbun marid. Maka hari ini kita bahas dulu di bagaimana hati dinyatakan sehat. Bisa dibuka halamannya di halaman 31. Kita bahas dulu hati yang sehat, baru kemudian hati yang sakit. Maka saya harap dari pembelajaran kita hari ini tidak lagi menjadi sebuah pembenaran. Ilmu itu jangan dijadikan sebagai pembenaran atas apa yang kita lakukan. Misal nih, biasanya kalau ibu-ibu itu bisanya kan copy paste ya. Kalau dari grup WA sebelah, apa iki? Tentang, misalkan tentang berbakti pada orang tua, atau mungkin tentang bagaimana seorang suami, misalkan gitu. Dapat dari grup sebelah, di copy, dipaste ke grup keluarga, biasanya begitu. Biar suami kita baca. Biar anaknya, ini nih, anakku kudu koyo ngene iki. Misalkan ya. Maka jangan menjadikan ilmu itu sebagai pembenaran atas apa yang kita lakukan. Ilmu itu refleksi dulu untuk diri kita, bisa bermanfaat nggak untuk orang lain. Jangan terus, iki bener berarti DS yang salah, tak sindir nganggo postingan iki. Paham maksudnya? Jadi banyak orang hari ini kayak bikin status, ngambil cuplikan video, copy paste, bukan nasihat untuk dirinya sendiri ataupun nasihat untuk orang lain, tapi menjadi pembenaran atas apa yang dilakukan dirinya dan menyalahkan orang lain atas yang dilakukan oleh orang lain. Nah, biar dia mudeng nih kalau dia salah, tak share nih copy paste ini. Maka ini yang harus diluruskan, bahwa ilmu itu jangan dijadikan sebagai pembenaran. Maka kita belajar bagaimana ciri hati yang sehat. Saya harap jangan kemudian menjadi pembenaran. Berdasarkan kajianku pagi hari ini hatiku sehat. Berarti kalau dari ciri-ciri hati yang sakit, wong kaya hatine loro kae. Jangan dijadikan pembenaran seperti itu maksudnya. Ya. Maka kita belajar dulu, ini refleksi untuk diri kita sendiri, muhasabah untuk kita, hati kita sudah sehat atau belum, hati kita ada penyakitnya atau tidak. Jangan dijadikan alat untuk mendeteksi hatinya orang lain. Maka di halaman 31 ada 6 tanda yang menyatakan bahwa hati kita sehat. Yang pertama, kerinduannya kepada khidmah seperti kerinduan seseorang yang lapar kepada makanan dan minuman. Khidmah itu lebih tinggi dari pekerja. Jadi khidmah itu bisa dibilang melayani. Pelayanan sepenuh hati itu namanya adalah khidmah. Seperti kita sebagai seorang istri, ketika kita melayani dengan tulus, dengan ikhlas, mengabdi sebaik-baiknya, itu namanya adalah berkhidmah kepada suami. Makanya kalau dalam bahasa Arab pembantu, pelayan itu namanya adalah khodimah kalau perempuan.
Kalau laki-laki ya khodim gitu ya. Khodim itu pelayan. Maka kita berkhidmah itu melayani. Melayani itu ibaratnya ya kalau kasarnya dadi babune gitu ya. Bukan sekedar bekerja untuk Allah. Bukan sekedar bekerja untuk melakukan sebuah kebaikan. Enggak, dalam setiap kebaikan itu kita jadi pelayan. Itu namanya kita berkhidmah. Maka contoh misalkan kita sebagai seorang istri. Istri itu tugasnya apa tuh, Bu? Melayani suami, gitu ya. Berkhidmah kepada suami. Berarti tugasnya istri masak enggak? Kalau suaminya nyuruh, ya masak. Nih nggak nyuruh, nggak masak, Bu. Tugas istri bersih-bersih rumah nggak? Iya. Kalau kemudian kita lihat dalam pembagian sebuah apa ya pekerjaan gitu ya, bahwa tugas tanggung jawab suami adalah memberikan nafkah, sakan, sama kiswah. Ini nafkah suami kepada istri itu meliputi 3. Ya nafkah itu artinya ya lahir dan batin. Kemudian kiswah, memberikan pakaian. Kemudian sakan, tempat tinggal. Maka kalau kemudian dijabarkan nanti semoga saya tidak didemo bapak-bapak ya. Contoh seperti memberikan nafkah. Nafkah itu kan diantaranya adalah sesuatu yang dimakan, asupan gizi untuk keluarga. Maka kalau nafkah adalah tanggung jawab suami, ketika kemudian kita makan, dari mulai nasi sampai ada sayur sama lauk pauk, berarti jadi tugasnya siapa, Bu? Suami. Kan nggak mungkin ibaratnya dari uang langsung kita makan. Uang harus dibelikan beras. Beras harus dimasak. Sayur juga harus diolah. Berarti sebenarnya nafkah ini sampai jadi sesuatu yang disantap itu masih menjadi tugasnya suami gitu ya. Kiswah, memberi pakaian. Kan nggak mungkin kita beli kain terus diubut-ubut ke dadi. Harus dipotong, dijahit, kalau kotor ya dicuci, kalau kusut ya disetrika. Berarti sebenarnya yang tugas memberikan pakaian itu adalah suami. Sakan, tempat tinggal. Bukan hanya ngasih tempat ditinggali, tapi ketika kotor ya dibersihin, kan gitu ya. Dipastikan bagaimana tempatnya nyaman untuk keluarga. Berarti dari beberes rumah, tempat tinggal masih tanggung jawab suami. Jadi tugasnya istri apa, Bu? Melayani suami. Tugasnya istri adalah taat kepada suami. Makanya kalau tugasnya satu, taat sama suami. Kalau disuruh masak ya taat. Kalau disuruh beres-beres ya taat. Kan tugasnya taat ya. Jadi karena kita cinta, sayang, berkhidmah kepada suami, maka semua yang sebenarnya tidak menjadi tanggung jawab istri dikerjakan oleh istri. Itu namanya berkhidmah, gitu ya. Jadi seorang istri ketika sudah berkhidmah kepada suami, meskipun itu bukan menjadi tanggung jawab dan kewajibannya, dia melihat ini ada peluang pahala. Bahwa apapun yang dilakukannya adalah semata-mata berharap pahalanya Allah. Berharap balasannya itu di sisi Allah. Jadi kalau kita itu sudah melakukan segala sesuatu dengan landasan ihtisab. Jadi ihtisab itu berburu, berharap pahala di sisi Allah, itu namanya ihtisab. Jadi kalau kita sudah ihtisab, mau apapun yang kita dapatkan dari balasan kebaikan itu sudah tidak menjadi tanggung jawab kita. Artinya gini, tugas kita khidmah saja. Tugas kita ihtisab saja. Lakukan apa yang bisa kita maksimalkan dalam kebaikan dan berharap nanti yang balas Allah. Karena kalau kita berharap balasan dari manusia, ya pasti kita akan kecewa. Ketika yang kita dapatkan tidak sesuai dengan yang kita harapkan.
Kenapa kok hari ini kita banyak kecewanya? Karena kita berharap pada makhluk. Coba kita berharapnya sama Allah. Allah adalah zat yang tidak akan pernah membuat kita kecewa. Jadi mungkin selama ini kenapa kita kecewa? Karena masih berharapnya pada makhluk. Maka di sini salah satu ciri hati yang sehat adalah ketika rindu kita kepada khidmah, rindu kita untuk melayani dalam amal kebaikan, dalam dakwah, seperti kerinduan seseorang yang lapar kepada makanan dan minuman. Hawa nafsu kita itu adalah hawa nafsu untuk berbuat baik. Hawa nafsunya adalah untuk berburu pahala. Ini namanya yang menjadi salah satu ciri hati yang sehat. Kalau kemudian kita berbicara dengan orang-orang bisnis gitu ya, orang bisnis ini ketika ditanya, sebenarnya bisnis itu faktornya alami, kayak keturunan, orang kan bisa bisnis, oh nyat turunannya pengusaha, misalkan gitu ya. Atau memang ada faktor lain yang bisa menjadikan seseorang itu bisa berbisnis. Dan apa cirinya orang itu kalau sudah punya darah bisnis gitu ya. Maka pebisnis rata-rata mengatakan orang itu dikatakan punya jiwa bisnis kalau bisa melihat segala macam peluang itu dijadikan uang. Contoh nih misalkan ngelihat jalanan rame gitu ya, rong enek sing dodol apa Bu? Dawet. Es teh misalkan. Ketoke iki dalane rame ki. Nek dodol es teh ketoke payu. Misalkan begitu. Itu orang yang punya jiwa bisnis. Setiap apa yang dilihat selalu ada peluang. Pengajian nih misalkan. Sing teko rame. Aku tak ngaji karo nggawa dagangan misalkan. Ketoke kemarin ibu-ibu itu butuh apalah misalkan ya, bolpen atau mungkin apa gitu ya, gedang godok misalkan. Karena kalau pagi pengajiannya jam 7 belum sempat sarapan. Wah, ketoke dodolan singkong, gedang godok, payu iki misalkan. Ini orang yang punya jiwa bisnis. Selalu bisa melihat peluang di setiap kesempatan. Maka kalau hati kita sehat, peluang itu dijadikan sebagai khidmah kepada Allah. Punya mobil misalkan, hatinya sehat, gimana caranya biar mobilku ini bisa berguna untuk kebaikan. Nah itu namanya jiwa khidmahnya ada itu. Jadi bukan lagi hanya melihat, bukan berarti kemudian saya ini kan orang bisnis loh ya. Kan kalau orang bisnis itu mereka berpendapat time is money gitu ya. Waktu adalah uang. Apa-apa dikit rane, hari ini saya gratis. Buang air aja bayar kok 2.000. Kue harap tumpangan gratis. Ya cari sana yang di dunia gratisan. Mungkin orang yang kemudian jiwanya bisnis akan melihat itu sebagai peluang. Sesok misalkan mau kemana kayaknya ibu-ibu kekurangan armada. Wes mobilku tak sewa ke wae. Nah mungkin begitu. Itu yang jiwanya bisnis ya. Tapi yang jiwanya khidmah kepada Allah, salah satu ciri hati yang sehat, mobilku ora kanggo misalkan. Ayo ibu-ibu, mobil saya nganggur, siapa yang mau ikut bareng saya pengajian, insya Allah kumpul di sini gratis misalkan. Ini contoh bagaimana bisa melihat peluang setiap apapun yang kita miliki, tujuannya khidmah dulu kepada Allah. Gak mikirin duniawi. Sudah, bismillah. Ibaratnya apapun yang bisa kita lakukan, gak bisa nih kita dengan uang. Nggak punya mobil misalkan, kemana-mana kalau nggak diampiri orang iso mlaku misalkan, ya sudah kita inisiatif. Besok kajiannya agak jauh, yang lain sedekah misalkan, ayo mobil bareng, aku tak sedekah misalkan air minumnya selama di perjalanan. Ya udah aku tak nggowo cemilannya, apapun itu, sekecil apapun yang bisa kita lakukan untuk dakwah lakukan. Sekedar misalkan ibu kalau kemudian pengajiannya lesehan cuma sebagai, bagi kita mungkin lihatnya cuma gor noto sendal, tapi bagi Allah nggak cuma noto sendal. Jadilah orang yang bisa bermanfaat sekecil apapun yang bisa kita lakukan untuk dakwah.
Nggak bisa kemudian hari ini kita jadi orang yang ngomong di depan. Ya sudah, jadi among tamunya, jadi yang bagiin snacknya, jadi yang nge-share pengajiannya, jadi tukang syutingnya, misalkan ya. Saya yakin ibu-ibu semua di sini nggak ada yang digaji, ya Bu Fitri ya? Digaji nggak? Nggak ada. Tapi semua dilakukan karena berkhidmah kepada Allah. Sekecil apapun yang kita lakukan, ambil peran itu, ambil bagian itu. Jadilah seperti semutnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika kemudian Nabi Ibrahim dibakar itu di alun-alun kota, seluruh kota Babilonia itu tidak ada yang beriman kepada Allah, tidak ada yang percaya kepada Nabi Ibrahim, hatta bapaknya sendiri pun tidak beriman kepada beliau. Bahkan saking tidak berimannya itu, sampai ketika Nabi Ibrahim akan dibakar di alun-alun kota, ada seorang nenek-nenek tua yang hidupnya di tengah hutan, jauh dari peradaban. Dia tugasnya, dia kerjaannya setiap hari mengumpulkan kayu bakar. Begitu mendengar Nabi Ibrahim akan dibakar, dia mengatakan, seandainya aku bisa ikut dalam pembakaran Ibrahim hari ini. Karena dia sudah tua rentang, lumpuh, nggak bisa jalan. Kemudian ditanya oleh tetangganya, kenapa Nek, kok engkau pengen untuk datang ke pembakarannya Ibrahim? Apakah kamu ingin menyelamatkan Ibrahim? Tidak. Tapi aku ingin menyumbang kayu bakar untuk membesarkan apinya. Ini contoh pada zaman Nabi Ibrahim tidak ada satupun yang beriman kepada beliau. Hatta nenek-nenek yang tinggal di dalam hutan pun berkeinginan untuk nyumbang kayu bakar buat besarin apinya Nabi Ibrahim. Maka ketika kemudian api itu sudah mulai dinyalakan, nah disinilah ya kita belajar sebuah hikmah bahwa terkadang Allah itu memberikan jalan keluar itu sudah di detik-detik saat kita benar-benar pasrah. Kita merasa bahwa ya Allah ini gak ada jalan keluar lagi kalau tidak engkau yang menyelamatkan aku. Kayak gitu Bu. Maka kalau hari ini Bu ada masalah, terkena musibah, masih punya opsi minta bantuan, oh ya sekolah aku njaluk tulung iki misalkan. Oh aku duwe iki engko tak dol misalkan ya. Kita masih punya opsi-opsi dari dunia, dari orang, dari tetangga, dari keluarga yang bisa bantu kita. Maka kadang Allah belum memberikan pertolongan itu. Sebab kita belum benar-benar pasrah kepada Allah. Saat kita sudah pasrah seperti Nabi Ibrahim, Allah itu tidak menurunkan pertolongannya pada saat apinya belum dinyalakan. Enggak terus ya Allah iki aku harus dibakar, mbok yo apine mejen misalkan. Tahu mejen ya Bu ya? Kalau bahasa Jawa mejen ya. Mejen itu kalau kita nyumet korek, misalkan korek jres gitu ya, korek api batang. Kalau basah, nah dia nggak mau nyalain namanya mejen gitu ya. Nggak tahu bahasa Indonesianya apa Bu? Apa Bu? Bahasa Indonesianya mejen coba. Tidak nyala. Jadi Allah itu menolong Nabi Ibrahim bukan pada saat api akan dinyalakan, apinya nggak mau keluar, bukan itu. Tapi begitu api menyala, barulah kemudian Allah katakan kepada api, ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Bahkan asapnya itu kalau kemudian ada burung yang lewat itu bisa mematikan burung tersebut. Bukan apinya, asapnya. Saking besarnya. Maka kemudian ada seekor semut yang datang membawa air. Ketika dia bawa air diketawain sama cicak. Jadi cicak itu justru kenapa salah satunya cicak itu hewan yang sunnah untuk dibunuh ya. Ibu kalau ngelihat cicak, kalau bisa ngebunuh dengan satu pukulan mati, nah ini ada pahala yang besar dibalik pembunuhan cicak sekali pukulan. Makanya Ibunda Aisyah itu sampai punya pemukul khusus di rumahnya buat mukul cicak. Angger enak cicak, gitu ya, dipukul, mati, pahalanya besar. 2 kali pukulan mati, pahalanya berkurang, terus begitu. Dan cicak juga menjadi salah satu hewan yang menjadi alat bantunya dukun, bala tentaranya dukun. Jadi hati-hati kalau di rumah kita banyak cicaknya. Iya, itu salah satu tanda kalau rumah kita dalam tanda kutip gitu ya diganggu. Atau mungkin ada orang yang tidak suka, ada yang
menyantet gitu ya, berbuat kesyirikan dukun, ngirim ke rumah kita. Salah satunya ditandai dengan banyaknya cicak di rumah kita. Kalau sekedar mungkin 1, 2, 3 gitu masih wajar, tapi ini udah segerombol banyak. Nah ini berarti ada apa-apa nih. Jadi ini kasus nyata, ada yang salah satu dokter ya di Karanganyar. Jadi rumahnya itu banyak banget cicak, sampai tidak ada tempat yang tidak ada cicaknya. Jadi dia nyibak korden cicak, buka spray cicak, ngambil sendal cicak, di dapur cicak. Wah, Masya Allah, cicak itu di mana-mana. Sampai akhirnya saya ajarkan ruqyah mandiri saat itu, dan alhamdulillah dia ruqyah itu di masjid, padahal rumahnya Karanganyar. Alhamdulillah sampai rumah dia sampai bengong, kok cicaknya nggak ada semuanya gitu. Jadi sampai disibake di bawah keset itu biasanya cicak gerombol, Bu. Ini sampai disibak, mana cicaknya kok nggak ada gitu ya. Apakah ada efeknya ruqyah dengan cicak yang di rumah? Iya, ada. Karena memang cicak itu bala tentaranya dukun. Makanya sunnah, Bu, untuk dibunuh ya. Nah, cicak ini juga hewan yang merusak laba-labanya Rasulullah. Ya, yang pada saat Rasulullah hijrah kemudian gua Thur itu dilindungi oleh Allah dengan hadirnya laba-laba untuk menutupi pintunya, maka yang merusak itu cicak. Begitu juga cicak yang meniupkan apinya Nabi Ibrahim supaya apinya semakin membesar. Ibaratnya orang itu kalau dia mengambil peran dalam keburukan, meskipun gorendamoni gitu ya, si cicak kan gorendamoni. Apa damoni itu? Niupin gitu ya, gitu ya. Mungkin ketika si cicak niupin angin biar apinya membesar, itu tidak banyak berefek. Tapi Allah tidak melihat itu. Bagaimana posisi dia, peran yang dia lakukan untuk melakukan keburukan. Sama, yang dilakukan semut nggak banyak, Bu. Dia hanya membawa air. Kita lihat apinya sebesar itu. Semut sekecil itu badannya. Dan dia bawa air. Seberapa coba air yang bisa dibawa sama semut? Makanya ketika semut bawa air ini, si cicak ketawa. Semut, kamu ngapain bawa air? Dia bilang, aku mau memadamkan apinya Ibrahim. Kamu, badan sekecil ini, mau mematikan apinya Ibrahim. Lawong kamu aja badannya kecil begini, apinya sebesar ini, ya mana mungkin air yang kamu bawa bisa memadamkan api yang sebesar ini. Namun semut menjawab, ketika nanti aku ditanya oleh Allah apa yang sudah aku lakukan, maka aku akan menjawab di pihak manakah aku berada. Ibaratnya Allah tuh nggak ngelihat hasilnya. Ketika kita melakukan sebuah kebaikan, Allah itu tidak menuntut kita hasil yang baik dari upaya kebaikan yang kita lakukan. Enggak. Apa yang sudah bisa kita upayakan dalam dakwah, dalam kebaikan, dalam beramal soleh ini, meskipun kecil di mata manusia, tapi tidak akan kecil di mata Allah. Maka jadilah seperti semutnya Nabi Ibrahim, berkhidmah. Sebagaimana kita rindu ketika kita lapar, ya Allah, pengen ngemplok sesuatu misalkan, kita pengen makan ini, pengen makan itu, maka bisa nggak kita itu punya rasa syahiyah, punya rasa hawa nafsu, kepengen kita segera berkhidmah kepada kebaikan. Di dalam masa pandemi kemarin misalkan, sudah pengajian kita libur semuanya ya, segala macam aktivitas kumpul-kumpul kita dibatasi. Ada nggak kita rasa rindu, ya Allah, aku iso opo yo iki? Ayo, segera misalkan apa yang dibutuhkan masyarakat. Maka ini yang harus ditumbuhkan kepada pemilik hati-hati yang sehat. Lihat setiap peluang, bisa nggak kita berbuat baik. Misalkan nih, hari ini ada Jumat Barokah misalkan ya. Ambil peluang itu, tapi kalau misalkan kita nggak bisa bikin nasi box. Saya kadang misalkan sama suami saya mungkin saya tidak sempat untuk bikin nasi box yang banyak gitu ya, dikirim kemana-mana. Tapi kita berinisiatif, udahlah coba misalkan kita pecah uang 100.000 jadi 10 misalkan ya, 10.000 itu sama suami saya dikasih tulisan kecil, jangan lupa sholat ya Pak gitu. Jadi di straples di uang itu, muter ke perempatan ini, ke tukang parkir, ke apa-apa. Jadi ketika dia nerima, jangan lupa sholat ya Pak. Meskipun artinya kita tidak bisa jadi orang yang berdakwah secara terang-terangan. Lakukan dakwah itu semaksimal mungkin yang bisa kita lakukan.
Sekedar misalkan ya nggak apa-apa gitu ya, ada pengemis, Pak tadi sudah sholat belum? Belum, saya nggak pernah sholat. Ya sudah, ini setelah ini jangan lupa sholat ya Pak. Udah, hanya sekedar itu aja. Tapi kita berusaha untuk melakukan kebaikan semaksimal mungkin apa yang bisa kita lakukan. Nggak harus ibu jadi seorang ustadz untuk bisa melakukan dan bisa berdakwah, enggak. Hari ini misalkan ya, bagaimana berkhidmah itu. Anak-anak muda kita yang pinter IT, ayo gimana caranya di IT ini bisa berkhidmah untuk Islam. Mungkin dia bikin meme-meme gitu ya, bikin tulisan-tulisan, postingan-postingan yang islami. Yang pinter nulis, ayo bikin artikel-artikel islami. Atau apapun. Saya ingat, saya kemarin waktu insya Allah tahun ajaran baru ini bersama dengan Dr. Pamuji ingin mendirikan sebuah rumah tahfidz cabang kedua yang gratis juga untuk anak-anak mahasiswa. Alhamdulillah kemarin sudah beli tanah di arah Konimek ke selatan 600 meter yang rencananya bulan Juli insya Allah akan membuka pendaftaran untuk tahfidz khusus setelah lulus aliyah, setelah lulus SMA, dan itu 1 tahun programnya hafal Quran, dan ini semuanya gratis. Ini semua donatur tunggalnya beliau gitu ya. Saya yang diminta untuk ngurusin. Waktu ketika kemudian saya mencari arsitek untuk membangun, karena rencananya akan dibangun 3 lantai, saya cuma berdoa sama Allah, ya Allah, pertemukan saya dengan orang-orang yang punya niat semuanya untuk Allah. Jadi kalaupun saya ditemukan dengan arsitek ya yang niatnya untuk dakwah Islam gitu ya, saya ditemukan dengan misalkan para musyrifah, para ustadzah, ya mereka khidmah dulu untuk Islam. Walaupun iya kita akan memberikan sekedar untuk ma'isyah gitu ya, tapi jangan dijadikan itu sebagai tolak ukur. Oh kalau gajinya nggak segini nggak mau gitu. Ya memang insya Allah kita semuanya niatnya untuk dakwah itu dulu. Saya butuh orang-orang, dipertemukan dengan orang-orang seperti itu. Akhirnya saya mencari, pertama saya bertemu dengan salah satu arsitek yang adik kelas dulu ketika di pesantren. Saya tanya, kalau misalkan saya minta digambarkan gedung 3 lantai begini, kalau estimasi biaya nggambar saja berapa ya? Akhirnya dia bilang, saya pikir harganya di 500.000 sampai 1 juta. Saya pikir untuk gambar gitu, karena saya nggak mudeng dunia arsitektur gitu ya. Akhirnya dia mulai hitung-hitung, Mbak Evi, ini sudah saya hitungkan. Ini gambar saja, totalnya di angka 95 juta. Saya kaget, hah? Gambar tok 95 juta gitu ya. Lah saya uang dari mana gitu. Maksud saya nggak mungkin minta ke beliau untuk, Bu ini minta uang segini untuk biaya gambar. Kok rasanya tuh ya Allah ini semua untuk dakwah gitu ya. Saya akhirnya mundur perlahan gitu. Saya cuma bilang ya sudah, nanti insya Allah kalau jadi saya kabarin gitu. Kenapa Mbak kaget ya dengan biaya gambar yang mahal gitu. Memang arsitek mahal Mbak, kata dia begitu. Oh iya gitu, terima kasih atas infonya. Akhirnya saya saat itu ngisi pengajian di sebuah masjid. Kemudian ketika akan ngisi, sebelum dimulai ada salah satu jamaah yang bilang saat itu, kok mic-nya agak kun. Saat itu saya ketemu sama salah satu jamaah yang juga panitia, bilang, saya bersama kakak jenengan loh di atas gitu. Karena kakak saya kan direktur AIBS ya, Al-Azhar Islamic International Boarding School yang ke arah Tawangmangu. Saya di Al-Azhar sebagai tim dokternya. Suami saya arsitek dan kami memang sudah mendedikasikan semua untuk dakwah, semua untuk Islam. Saya bekerja sebagai dokter tidak semata-mata mencari gaji, tapi saya pengen apa yang bisa saya lakukan untuk dakwah, saya lakukan. Begitu juga suami saya, suami saya pengen dia bisa gambar, dia bisa ini, semua untuk dakwah. Karena kita tidak bisa ngomong kayak ustadz, jadi kita berusaha ya khidmahnya ya dengan cara apapun yang bisa kita miliki. Monggo kalau butuh desain, arsitek, suami saya insya Allah bisa, dan itu digratiskan. Masya Allah. Saya terus akhirnya ya Allah, Allah pertemukan kita gitu ya. Jadi kalau kemudian Rasulullah bersabda, yang namanya orang mukmin itu seperti junudun musannadah. Kita tuh seperti tentara yang akan saling tarik menarik. Jadi kita tuh kayak magnet, Bu. Orang mukmin itu dia seperti magnet yang akan menarik
orang-orang yang di sekitarnya sesuai dengan kita. Ibaratnya kalau kemudian kita baik nih, energinya positif, akan Allah pertemukan ini dengan orang-orang yang juga memiliki energi-energi positif. Karena seperti magnet tadi. Maka hari ini kalau kemudian setelah kita hijrah, teman kita yang tadinya suka kongko-kongko atau mungkin suka ngajak kita jalan-jalan, kok sekarang nggak mau temenan sama kita lagi, nggak usah sedih. Allah hakikatnya sedang mengeliminasi orang-orang yang memang tidak baik untuk kita. Nggak usah disesali dengan kepergian orang-orang yang tidak baik untuk kita. Pasti akan Allah temukan kita dengan circle pertemanan yang juga baik kalau niat kita adalah kebaikan. Maka lakukan segala sesuatu itu khidmah dulu kepada Allah. Salah satu ciri hati yang sehat, kalau kemudian kita berkhidmah kepada Allah, bisa melihat setiap peluang ada sebuah kebaikan yang bisa kita lakukan. Maka di sini Yahya bin Mu'ad berkata, barang siapa senang untuk berkhidmah kepada Allah, maka segala sesuatu akan senang untuk berkhidmah kepadanya. Maka kalau kita itu sudah niat, sudah senang untuk khidmah kepada Allah, maka semua yang akan ada di sekitar kita itu juga akan senang untuk berkhidmah kepadanya sebagaimana kita berkhidmah kepada Allah. Ibaratnya kalau kita hari ini nih Bu, misalkan ada sebuah tugas dakwah misalkan ya. Ayo Bu, kita mau ada acara tablik akbar. Ayo ibu-ibu siapa yang sanggup jadi panitia? Yang bagian ini. Itu kan semua sebenarnya tidak ada uang yang kita terima ibaratnya ya. Tapi kita sudah semua khidmah kepada Allah. Kalau kemudian hari ini orang, ya Allah kowe iki yo gelem-geleme dadi babu kon ngangkat-ngangkat kursi, kon nyepake ngombe kon iki. Kamu nih kalau kerja kayak gini, misalkan di restoran apa mana, wah nek bazar misalkan sehari etok sak yuto. Neng kene kowe etok apa? Gore etok mangan siang misalkan ya, etok snack gitu. Misalkan dapat seragam jilbab tok misalkan, ya Allah rugi mbok kowe iki yo mikir misalkan ya. Jadi ada orang yang memang orientasinya tuh berbeda. Kalau bisnismen memang melihat kamu menghabiskan waktu dari pagi sampai mungkin berhari-hari untuk ngurusin tablik akbar yang nggak ada duitnya. Tapi kalau kita sebagai orang yang memiliki hati yang sehat, sudah nggak penting untuk kita mendapatkan duniawi. Khidmah kita kepada Allah jauh lebih besar daripada duniawi yang kita dapatkan. Dan ingat ya, ketika kita itu melakukan sebuah kebaikan, terkadang Allah itu memberikan balasan yang nggak hari ini. Allah itu kasih balasan kebaikan mungkin di waktu-waktu yang tidak kita harapkan gitu loh, yang tidak kita sangka-sangka, atau yang disebut dengan rizkun min haitsu la yahtasib. Rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Itu bisa jadi adalah balasan kebaikan yang dulu tidak kita dapatkan. Tapi Allah balas itu kebaikannya di waktu yang lain. Maka kalau sudah begitu, yang paling penting untuk kita lakukan adalah berbuat baik saja meskipun tidak dianggap baik oleh orang lain. Tetap berbuat baik, ikhlas kepada Allah meskipun balasan yang kita dapatkan terkadang tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Tugas kita khidmah saja kepada Allah. Dan bisa nggak kita mengikhlaskan itu, benar-benar berusaha melihat sebuah peluang kebaikan meskipun kita tidak mendapatkan nominal dari segi duniawi. Ikhlas, berat memang, tapi Allah hadiahkan surga. Maka ini poin pertama ya, barang siapa tentram dan sejuk hatinya lantaran taat kepada Allah, tentram dan sejuk hati pula lah semua yang memandangnya. Jadi kalau kita itu sudah melakukan karena Allah, hati itu pasti rasanya seneng. Ya Allah seneng aku ngapa? Bisa bantu orang lain. Jadi orang yang hatinya sehat itu ketika dia bisa berbuat kebaikan, ada rasa tenang di hatinya, ada rasa nyaman. Bukan malah jaluk bantuan meneh, dek ini wis tak bantu loh, saiki jaluk meneh. Nah, itu tanda tanya, hati kita itu sehat atau tidak. Karena Allah memberikan peluang kita untuk berbuat baik. Sabda Rasulullah, sebaik-baik manusia adalah
Khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat untuk manusia yang lain. Dan Rasulullah melanjutkan hadisnya, wali an amshiya ma'a akhin li fi hajatin khairun min an a'takifa fi masjidi hadza syahran. Dan ketika ada orang yang dia berjalan bersama dengan saudaranya dalam sebuah kebutuhan, maka ini penafsirannya adalah kalau kita ngelihat hari ini ada saudara kita yang membutuhkan, kita satu hari saja penuhi apa yang menjadi kebutuhannya. Teman kita sakit, nggak ada yang nganterin berobat misalkan, nggak ada yang nyepake makan karena dia sudah janda, tinggal seorang diri, nggak punya anak misalkan. Kita nih sebagai tetangga mungkin biasanya ngaji bareng, kok ibu ini nggak kelihatan, oh ya Allah ternyata lagi sakit, tawarkan, sudah ke dokter atau belum, mau dibawain apa, madu, herbal, habatus sauda misalkan, atau kita periksakan. Satu hari saja kita penuhi apa yang menjadi hajatnya. Sabda Rasulullah, khairun, maka pahalanya itu lebih baik dari apa? Min an a'takifa fi masjidi hadza, lebih baik, lebih dicintai oleh Rasul dari iktikaf di masjidku ini, di Masjid Nabawi selama syahrun, 1 bulan penuh. Masya Allah, ini adalah akselerasi pahala. Percepatan kita pengen dapat pahala kebaikan dengan cara jalan pintas, itu salah satunya adalah ibu bantu saudara yang kesusahan selama sehari saja. Itu pahalanya lebih baik daripada itikaf sebulan di Masjid Nabawi, bukan masjid biasa. Kalau kita di Masjid Nabawi itu setiap sholat yang kita lakukan dilipat gandakan 1000 kali lipat. Ini iktikaf gak cuma 10 hari, sebulan. Yang namanya orang itikaf itu gak ada yang maksiat insya Allah. Maka hari-harinya pasti dipenuhi dengan kalau gak ngaji ya zikir ya sholat. Bagaimana kalau sebulan dilakukan itikaf di Masjid Nabawi? Pahalanya luar biasa besar. Tapi ternyata masih kalah besar dari orang yang membantu saudaranya selama 1 hari apa yang menjadi hajatnya dipenuhi. Maka inilah di antara sebaik-baik manusia itu, bagaimana kemudian dia bermanfaat untuk orang lain. Lihat peluangnya, oh saudaraku lagi sakit, ayo agendakan jenguk. Kalau kemudian kita itu ngagendain jenguk, ya wes sesuk wae ya Bu, bar ngaji, sesuk wae ya Bu, bariki misalkan. Kalau kemudian sesok, setannya mulai datang tuh. Karena setan itu nggak suka sama orang yang sudah punya niat kebaikan tuh sudah dia goda. Kalau ibu janjinya sesok, wes, itu rata-rata ada aja halangannya. Ya Allah, kok yang barengi pas iki, misalkan, ya wes aku titip salam wae ya, ya. Engkau wae, nek wes mulai sekor rumah sakit, aku tak neng omai. Nanti pulang dari rumah sakit juga nggak jenguk juga. Ya Allah maaf ya nggak sempat jenguk kemarin, itu banyak banget agenda bla 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 segala macam. Makanya kalau kita itu sudah punya niat kebaikan Bu, jangan ditunda. Jangan besok, jangan nanti, sekarang. Kalau sudah punya niat baik. Ada orang yang niat baik nanti mau pakai jilbab kalau sudah nikah. Ada nggak gitu? Ada. Nanti begitu nikah nggak jadi lagi. Nantilah nek udah punya anak. Terus aja udah punya anak, masih 1, masih kelihatan cantik. Nanti wae nek anaknya udah banyak. Nanti lama-lama dia baru akan dijilbabin kalau sudah meninggal. Ya, alias dikafani. Ya, kalau ada orang yang nggak mau pakai jilbab ketika hidup, akan dikasih jilbab ketika dia sudah meninggal. Maka ini bagi pemilik hati yang sehat, yuk mulai meraba hati kita. Hatiku sudah sehat apa belum? Ketika ada peluang kebaikan, aku yang pertama untuk mengambil peluang itu atau tidak? Ben liyane sik wae. Pahalaku wes akeh kok. Aku ndek iki wes nyumbang iki. Sekarang misalkan di-share, ayo kita mulai bikin, Masya Allah ya. Sabda Rasulullah itu apapun yang bisa kita lakukan dari kebaikan lakukan. Meskipun ijril ma,
meskipun hanya dengan mengalirkan air. Ini peluang kebaikan, Bu. Misalkan nih, di Dewan Dakwah misalkan ya, biasanya kan suka di-share. Ini untuk irigasi misalkan pondok pesantren yang baru saja berdiri misalkan. Atau misalkan untuk dai-dai pedalaman. Masya Allah, ikut ambil bagian sekecil apapun yang bisa kita lakukan. Kalau ibu bantu misalkan irigasi, kita butuh untuk mengalirkan air itu sekian pralon. Satu pralonnya taruhlah harga 100.000, satu pralon 100.000, Masya Allah. Ibu nyumbang sekedar satu pralon 100.000, kemudian ini dijadikan pondok pesantren, maka setiap santri wudhunya, ya, mandinya, kemudian dia melakukan aktivitas dari sholat, dari ngaji, itu ibu dapat aliran pahala yang tidak akan pernah habis bahkan ketika ibu meninggal dunia. Ijril ma, alirkan air. Peluang kebaikan segera ambil. Ya. Maka bismillah, peluang kebaikan di sekitar kita itu banyak. Kalau kita nggak mampu dengan uang, udah dengan tenaga. Bu, apa yang bisa saya bantu? Oh ya udah, saya bagiin snack. Oh ya udah, saya misalkan bikin grup WA, masukin nomor ibu-ibu yang kemudian ikut hadir di kajian misalkan. Oh, aku bisa bagian ngedarin kota infak. Oh, aku bisa ngedarin, aku bisa bagian ngerapiin sendal, apapun itu. Sekecil apapun, ambil peran kita dalam kebaikan. Dan harus ada rasa rindu kepada khidmah untuk kita berbuat baik itu. Itu tanda yang pertama dari hati yang sehat. Kemudian yang kedua, ciri hati yang sehat adalah si empunya hati yang sehat hanya memiliki satu keinginan, yaitu taat kepada Allah. Jadi kalau hati yang sehat itu selalu ada rasa pengen taat sama Allah, taat sama Allah. Artinya bukan berarti hati yang sehat itu tidak pernah berbuat dosa, enggak. Setiap dari diri kita yang namanya manusia itu mahalul khata' wa nisyan, tempatnya salah, tempatnya lupa. Tapi bagaimana pemilik hati yang sehat ketika dia melakukan keburukan itu selalu ditutup dengan ketaatan, selalu ditutup dengan kebaikan. Contoh nih misalkan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ketika beliau saat itu sedang mengagumi indahnya kebunnya. Saat itu hari menjelang sholat asar, dia sebelum berangkat sholat asar itu datang dulu ke perkebunan miliknya yang memang perkebunannya tumbuh subur. Kemudian ketika asik mengagumi perkebunannya, keluar dari perkebunan itu melihat ternyata di Masjid Nabawi sholat itu sudah beberapa rakaat. Jadi bukan beliau nggak sholat, ketinggalan sholat berjamaah. Maka kemudian ketika terlambat sholat ini, setelah sholat beliau menyesal luar biasa. Maka kemudian mengatakan, ya Rasulullah, gara-gara aku mengagumi kebunku, aku jadi ketinggalan sholat berjamaah. Maka dengan ini ya Rasulullah, seluruh kebunku dan juga isinya aku sedekahkan di jalanmu. Ini para sahabat itu begitu, Bu. Mereka itu yang namanya kemaksiatan bukan kayak kita, maksiatnya ngomongin orang misalkan gitu ya. Kemudian misalkan ada orang yang berbuat zina misalkan, itu kemaksiatan. Tapi bagi para sahabat, bagi para ulama, maksiat mereka itu hanya ketinggalan sholat jamaah, lupa nggak zikir, ketiduran akhirnya nggak jadi tahajud, itu maksiatnya mereka. Makanya kadang kesalahan orang solih itu adalah kebaikan bagi orang yang tidak solih. Maksudnya gimana? Misalkan saya mulai menginisiasi pondok tahfidz ini untuk anak-anak kuliah yang mereka juga kuliah di berbagai macam jurusan, karena saya punya keinginan melihat beberapa tahun lagi muncul dokter yang hafal Quran, muncul ahli ekonomi yang hafal Quran, muncul psikolog-psikolog yang tidak hanya mendalami ilmu jiwa tapi juga paham Al-Quran. Maka saya menginisiasi berdirinya Rumah Quran Salimah itu untuk anak-anak kuliah di berbagai jurusan yang mereka pengen menghafal Al-Quran 2 tahun targetnya. Nah ini setiap minggu saya pantau, harusnya mereka 1 bulan itu bisa dapat 2 juz, harusnya.
Berarti 1 minggu itu sekitar 8 halaman atau sekitar 4 lembar untuk bisa sampai kepada target. Kadang saya cek, loh anak ini kok cuma bisa dapat 4 halaman, kok anak ini cuma bisa dapat 2 halaman. Kalau kita nih, bagi orang yang bukan nggak solih ya, kurang misalkan ya, bisa menghafal Al-Quran 1 minggu 4 halaman, oh itu udah luar biasa. Oh ya Allah Bu, seminggu bisa hafal 4 halaman. Nah kalau kita begitu. Tapi bagi anak-anak penghafal Quran, loh seminggu kok cuma dapat 4 halaman. Nah itu bedanya. Paham ya Bu? Kalau kita ibaratnya bisa tasmi 1 juz sekali duduk, ya Allah 1 juz sekali duduk, udah gitu. Kalau anak-anak wajib, kalau di tempat saya wajib untuk tasmi 5 juz sekali duduk, itu wajib. Jadi siapa yang mau tasmi ini? Kok belum ada yang tasmi lagi? Ya masih mempersiapkan. 5 juz sekali duduk biasa. Kita 1 juz sekali duduk, wah. Maka terkadang kemaksiatan orang solih itu adalah kebaikan bagi orang yang tidak solih. Paham ya maksudnya? Jadi seperti yang dilakukan Umar bin Khattab. Bagi beliau maksiat ketika ketinggalan sholat jamaah. Bagi kita, ya Allah wis iso sholat jamaah ning masjid raketang etok tahiyat akhir, alhamdulillah. Gitu ya. Sing penting neng masjid. Nah, ini kalau kita. Maka kemudian Umar bin Khattab untuk menutupi kesalahannya itu, beliau mengatakan, ya Rasulullah, dengan ini gara-gara aku mengagumi kebunku, aku jadi tidak bisa ikut ketinggalan sholat jamaah. Aku sedekahkan kebunku beserta dengan isinya seluruhnya di jalan Allah. Ibu ini bisa nih nggak pemilik hati yang sehat? Ibu lagi blonjo neng beteng, tuku kain saakeh-akehe karena mau mantu misalkan ya. Begitu sibuk asik milih kain broklat, tile, bla bla segala macem. Begitu lihat tuh, lah kok jam 1:30, padahal tadi masuknya dari jam 10. Kok jam 1:30, ya Allah, ra kroso yo, nek wes duhur, wah wes telat no iki salate. Ibu bisa nggak pemilik hati yang sehat? Ya Allah, gara-gara aku belanja kain keasikan, aku jadi ketinggalan sholat duhur tepat waktu. Dengan ini ya Allah, apa yang aku belanjakan hari ini, aku sedekahkan di jalanmu. Wow. Bisa nggak Bu? Ya, Umar bin Khattab gak cuma belanjaan Bu, kebunnya isi-isinya. Maka kemudian Rasulullah mengatakan, wahai Umar, jangan kau sedekahkan seluruh kebunmu dan isinya. Tahanlah kebunmu dan sedekahkan isinya saja. Contoh lagi anaknya namanya Ibnu Umar gitu ya. Ibnu Umar mewarisi kezuhudan juga dari ayahnya. Maka saat itu beliau ketinggalan sholat berjamaah maghrib. Maka beliau mengganti, ya Allah, aku ini ketinggalan sholat berjamaah maghrib. Maka aku ganti kesalahanku itu dari ba'da isya sampai dengan subuh, sholat tahajud gak tidur sama sekali. Jadi habis isya sampai subuh, tahajud gak berhenti-berhenti, gak tidur untuk mengganti kesalahannya karena ketinggalan sholat berjamaah maghrib. Mungkin kita tidak bisa selevel para sahabat. Tapi paling tidak ketika kita melakukan keburukan, melakukan kemaksiatan, ditutuplah dengan kebaikan-kebaikan yang bisa kita maksimalkan. Ya Allah, tadi pas saya naik kota infak lewat, aku kok orang nyemplungi, ra nggawa duit, wes iki gentine. Yang biasanya nyemplungi 5.000 goro-goro ndek mau lali 50.000. Ah, misalkan gitu. Jadi ada penggantian-penggantian dari keburukan, bukan keburukan mungkin ya, kelupaan kita pada saat melakukan kebaikan. Itu salah satu ciri hati yang sehat. Ketika kita ngaji, baca Quran, bisa lama atau enggak. Karena yang namanya Al-Quran itu tester. Al-Quran itu bisa sebagai alat penguji apakah hati kita sehat atau enggak. Al-Quran itu hanya mau dibaca lama sama orang yang punya hati yang sehat. Itu tester Bu, Al-Quran. Jadi Bu kalau pengen tahu nih, gimana cara deteksi hati kita sehat atau enggak, deketin aja sama Quran. Kalau ibu sanggup baca Quran lama-lama, ya,
Itu insya Allah pertanda hatinya sehat. Tapi kalau misalkan ngajinya pakainya smartphone, pakainya HP, ada aplikasi Quran dibuka, baru dapat 2 ayat, cening WA-nya masuk, sek lah tak buka WA sek, tak balesi sek. Neng grup misalkan ya wah segala macam bales-balesan, yos sekolah ngajine tak balesi sek iki mumpung orangnya online misalkan. Nah itu tanda tuh hati kita sehat nggak ya? Ketika baru dibacakan Quran sedikit kok sudah terkontaminasi dengan yang lain. Maka hari ini nih, kalau kemudian kita belum bisa duduk lama-lama untuk ngaji, mungkin kalau pakai Quran ya Allah, baru dapat 2 baris, kok iki mripate nguanto Apple. Padahal nek tak nggo delok YouTube, nah atau balesi WA, orang ngantuk. Tapi nek ngaji, ya Allah, belum sempat dapat 1 halaman, ini mata udah nggak bisa diajak kompromi. Maka jangan-jangan bukan kita yang nggak mau ngaji lama, tapi Al-Qur'annya yang nggak mau dibaca kita lama-lama. Karena Quran itu milih, cuma mau dibaca sama hati yang bersih, hati yang sehat. Maka kalau kita nggak kuat baca Quran, bukan kita, bukan mata kita yang kuat, Qurannya nggak kuat dibaca sama kita, karena hati kita yang terlalu kotor. Ya. Maka memang harus dipaksakan. Menyembuhkan hati yang sudah mulai terkontaminasi dengan penyakit itu harus dipaksakan. Nggak ada kok kemudian ketoke hatiku lagi bermasalah, baca Quran nggak bisa lama-lama, wes aku tak ndongo wae, ya Allah sembuhkanlah hatiku. Nggak bisa. Hati yang sakit harus dipaksakan untuk sembuh. Nanti insya Allah ada treatment-treatmentnya, ada cara-caranya bagaimana mulai menyembuhkan hati yang sakit ya. Tapi kita baru sampai di hati yang dinyatakan sehat apabila 2 poin ya. Pertama, kerinduannya kepada khidmah sebagaimana kerinduan seseorang yang lapar kepada makanan dan minuman. Yang kedua, si empunya hati yang sehat hanya memiliki 1 keinginan, yaitu taat kepada Allah. Namun karena sudah jam 8 lebih 6 menit, maka insya Allah pembahasan tentang hati yang sehat akan bersambung di 2 pekan lagi insya Allah. Barakallahu fikun. Kalau ada kebaikan datang dari Allah, ada keburukan datang dari saya. Semoga Allah senantiasa membimbing jalan kita, keistiqomahan kita, sehingga nanti Allah kumpulkan kita bersama-sama di surganya. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.